Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul Fadil, para pengurus takmir Masjid Thariqul Hidayah yang kami muliakan, wabil khusus kenalkan pula Ustaz Imam Mukhtar, Ustaz Mulyoko, dan para jamaah semuanya yang semoga senantiasa memberi rahmat Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu bahwa kita masih dikehendaki oleh Allah SWT bisa hadir di tempat yang paling baik menurut Allah SWT, yaitu di masjidnya Allah, dalam rangka mengabdikan diri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar tercatat sebagai amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dhar, "Ya Abu Dhar, la anta tuwafa ta'alama ayatan min kitabillah." Wahai Abu Dhar, jikalau kamu pagi-pagi pergi dalam rangka menuntut ilmu, ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat saja, Bapak. Khairum min antusolliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Dhar, jika kita pagi-pagi pergi nuntut ilmu itu, satu ayat saja itu melebihi daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Kita itu sholat tarawih 20 rakaat plus witir itu penuh perjuangan, ya Pak Imam, penuh perjuangan. Dan alhamdulillah berarti hari ini kita melaksanakan kajian ini dalam semalam kita seolah-olah lebih melaksanakan daripada 120 rakaat yang belum tadi kita secara pribadi ada tahajud dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, wala anta tuwafa ta'alama baban minal ilmi, dan jikalau kamu pergi pagi-pagi mencari ilmu satu bab saja, minal ilmi, satu bab dari ilmu, ilmu apa saja, bab apa saja, umila bihi awlam yu'mal, baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dilaksanakan, maka faedahnya adalah khairun min antusolliya alfa rakaatin, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Satu bab ilmu itu, ilmu apa saja, termasuk ilmu bab, misalnya kita kasih judul bab hari ini adalah fadilah puasa misalnya. Belajar tentang fadilah puasa ini sama dengan kita, bukan sama dengan, lebih baik daripada melaksanakan 1000 sholat sunnah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah menyampaikan, inna fil jannati baba, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu disebut ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah, nanti orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat akan melewati pintu itu, yaitu pintu ar-rayyan. Jadi pintu ar-rayyan ini artinya pintu kesegaran, Bapak. Siapa saja yang memasuki surga melalui pintu rayyan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Rasulullah menyambung sabdanya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa memasuki pintu surga yang bernama ar-rayyan ini ghairuhum, kecuali mereka yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan kepada mereka, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa?
Ini di padang mahsyar, di mahsyar, di mana orang-orang sedang sibuk ketakutan untuk menghadapi hisab. Matahari diturunkan sejengkal, ada yang meriwayatkan 1 mil. Mereka penuh dengan ketakutan, keringat mereka membajiri tubuh mereka. Di saat-saat itulah dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian fayakumuna, orang-orang yang berpuasa itu berdiri bukan ketakutan, Pak. Berdiri karena bangga, berdiri senang karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri-seri, kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu pintu yang tadi disebutkan tadi, yaitu Ar-Rayyan. Mereka masuk ke dalamnya dan tidak akan pernah haus selama-lamanya, tanpa hisab. Ini ceritanya di padang mahsyar. Kemudian hadis ini diulang lagi sebagai bentuk taukid, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan bisa masuk seorang pun dari manusia kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka tatkala mereka masuk, ughliqa, pintu itu ditutup. Jadi ketika orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan masuk semua melalui pintu Ar-Rayyan, ughliqa, pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan setelah ditutup itu tidak ada yang bisa memasukinya seorang pun. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, begitu besarnya Allah ngasih hadiah kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya, mari kita jalani puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita puasa semuanya. Hati kita hadirkan, lisan kita tata, tangan kita jangan sampai mendolimi, kaki kita juga puasa, pikiran kita juga puasa. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdiri dipanggil oleh Allah aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa itu. Fatihullah. Seolah-olah Allah akan mengatakan kepada kita di hari kiamat itu, wahai manusia, orang-orang yang berpuasa, kalian di dunia bersusah payah menahan lapar dan haus karena aku. Kalian mengeringkan tenggorokannya demi perintahku. Kalian semuanya itu membiarkan bibir kalian pecah-pecah di siang hari karena berpuasa. Maka hari ini aku persembahkan kepada kalian, aku kasih hadiah kepada kalian satu pintu yang jikalau kalian masuk ke dalamnya tidak akan pernah haus selama-lamanya, yaitu pintu kesegaran, Ar-Rayyan namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pintu ini spesial. Ini saya ulang, pintu ini spesial. Dia bukan untuk ahli harta, bukan untuk ahli jabatan, bukan untuk orang-orang terkenal, bukan untuk orang-orang yang kuat fisiknya, bukan untuk orang-orang jenius, tapi pintu ini spesial untuk kita semuanya yang rajin melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Kenapa kok harus puasa dengan sungguh-sungguh? Karena memang ada, bukan ancaman ya, tapi informasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, tidak bisa meninggalkan bohong, tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, maka Allah tidak butuh puasa kita itu. Nah, ketika Allah tidak butuh puasa kita, maka tentunya ini resikonya peluang untuk masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan bisa dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, andai kata seseorang puasa di bulan Ramadan hampir 14 jam dari kita ya, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
6, setengah 7, berarti 13,5 jam kita menahan lapar dan dahaga. Itu tidak akan ada gunanya Bapak Ibu jikalau kita masih berbohong. Kita berpuasa lelah, capek, tidak ada gunanya jikalau kita lisannya masih menyakiti orang lain, masih mengumbar aib-aib saudara kita, jikalau kita masih menghibah. Kalau puasa kita masih seperti itu, tangan kita masih berbuat dolim, kaki kita masih melangkah kepada hal-hal yang Allah tidak sukai, maka puasa kita namanya adalah formalitas saja. Puasa kita hanya formalitas, dan di hadapan Allah kita sangat rugi. Padahal Allah sudah sediain itu satu bab, satu pintu yang namanya ar-raya. Bapak Ibu yang bisa muliakan, oleh karenanya di samping itu ya, di bulan Ramadan ini, saat kemarin awal Ramadan, Allah langsung bukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, nilai-nilai ibadah dilipat gandakan, kemudian doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni. Dan bahkan ada satu malam nanti lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita persiapkan diri dari awal agar kita bisa beribadah di malam itu. Sekali kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping itu, puasa itu akan menenangkan jiwa kita. Kita cek. Halo Ibu, Ibu masih semangat? Semangat ya, seperempat jam lagi. Hari ini, manusia hari ini, itu kalau secara lahiriah, ini benar-benar berada dalam kemudahan. Segala sesuatunya kita dikawani dengan teknologi, betul-betul. Hidup kita itu terasa praktis, komunikasi kita menjadi cepat, pekerjaan kita menjadi ringkas, seolah-olah manusia zaman ini adalah benar-benar dalam kemudahan. Ibu kemarin masak kan? Tapi ibu enggak kena asap kan? Karena masaknya kita hari ini luar biasa mudah. Ibu-ibu hari ini tuh Ustaz Imam itu bisa masak sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bisa masak nasi, bisa nyuci, bisa scroll TikTok hari ini tuh. Karena kalau masak hanya di Magicom aja, tinggal tombol on gitu selesai. Nyucinya juga tinggal muter saja, mau kecepatan 1, 2 atau 3. Jadi kita masak tanpa ada asap. Kompor kita misalnya pakai gas, ya kompor kita bukan misalnya, kita pakai gas, dengan mudahnya hanya klik itu selesai. Ini begitu mudahnya. Kalau zaman ibu-ibu kita, saya ingat dulu ibu saya itu dari pagi sampai zuhur itu baru mateng itu masakan itu. Ngecerok zaman dulu ya, pakai itu numbuk dulu gitu misalnya kan, masak itu seharian, setengah hari itu baru mateng untuk masakan pagi itu. Pagi sekaligus siang, sarapan sekaligus makan siang. Sekarang tidak. Ini rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita benar-benar berada dalam kemudahan. Akan tetapi kita akui, di balik kemudahan yang kita rasakan itu, Bapak Ibu, ada jutaan atau miliaran manusia yang dadanya itu sesek, dadanya itu penuh dengan kegelisahan. Hidup di zaman modern ini. Hidup di zaman modern, efeknya salah satu keburukannya adalah hidup ini waktu seolah-olah cepat banget. 24 jam dalam sehari itu seolah-olah nggak cukup untuk mengerjakan apa yang kita lakukan itu. Sehingga seolah-olah hidup ini terbebani, dikejar-kejar oleh target, jiwa kita dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak pernah ada ujungnya gitu. Terus berlari-lari kayak gitu kita itu. Nah, oleh karenanya puasa hadir, Ramadan ini hadir. Seolah-olah puasa mengatakan, wahai manusia, sekarang ini Ramadan, berhenti sejenak, berhenti mengejar, berhenti memaksa, berhenti merasa harus memiliki segalanya. Kan kita tuh gitu. Di dunia modern ini,
Sebenarnya kita capek, kita lelah bukan karena kekurangan makanan, tapi kita capek, kita lelah itu karena kebanyakan keinginan. Betul atau betul? Kita gelisah, hidup ini gelisah bukan karena kehidupan kita yang sulit ini. Jujur ini, bukan karena kehidupan yang sulit, tetapi karena nafsu kita yang selalu membuncah, diumbar, yang tidak pernah ada ujungnya. Itulah makanya puasa ini hadir. Jadi sebenarnya puasa ini intervensi Allah paksa kita. Aslinya Allah itu sudah menyerahkan kepada manusia, kalian hidup, mau beriman, mau tidak, mau amal, mau tidak, terserah gitu ya. Kalian diberi kebebasan kita. Cuman ketika dilihat manusia ini kok kebangetan gitu, nafsunya terus kayak gitu, sehingga Allah paksa kita untuk berpuasa agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam diri kita itu ada 4 kekuatan besar. Ada berapa, Bu? 4. 1 tubuh kita, 2 nafsu, 3 akal, 4 hati. Ini ada 2 kekuatan besar. Jadi diri kita itu bukan hanya daging, tulang, darah, bukan. Tubuh kita ada jasad ya, tubuh, ada nafsu, ada akal, ada hati. Semuanya ini memerlukan makanan, perlu makan. Yang pertama kita coba cek pelan-pelan, walaupun hanya kulit-kulitnya saja ya. Tubuh kita, ini yang paling sering kita perhatikan. Tubuh kita itu perlu makanan. Makanan kita apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, nasi, buah, vitamin, termasuk istirahat. Dan kita selalu memanjakan tubuh kita. Kita lapar sedikit saja gelisah. Kita capek sedikit saja langsung istirahat. Kita sakit langsung berobat. Walaupun itu juga tidak salah ya. Ini kan memang amanah tubuh kita, harus kita ini. Cuma yang jadi masalah, kalau kita terlalu memanjakan tubuh, ini tubuh menjadi manja. Akhirnya dia kuat. Kemudian terlalu kuat maksudnya, sehingga mengalahkan akal dan hatinya. Dikhawatirkan seperti itu. Yang kedua, nafsu kita. Nah, nafsu kita itu makanannya apa, Pak Amin? Makanannya adalah keinginan yang tidak pernah dibendung. Kemudian ambisi yang tidak dibatasi. Ingin dipuji yang selalu dituruti, itu nafsu kita. Nafsu-nafsu kita. Dan hari ini 11 bulan terus kita sering ngasih makanan nafsu itu tanpa sadar, terus menerus. Bahkan lebih banyak daripada kita ngasih makan tubuh kita. Contohnya ngasih makan nafsu itu begini. Ketika kita ingin marah, langsung dilampiaskan. Itu berarti kita memanjakan nafsu banget tuh. Ketika kita ingin balas dendam, langsung direncanakan balas dendam. Ketika kita ingin menang dalam sebuah pertandingan, kita curang. Itu namanya kita memberi makan nafsu yang berlebihan. Dan itu 11 bulan itu. Kita untuk mencari keuntungan, kita bikin hal-hal yang tidak lagi mempedulikan halal dan haram dan sebagainya. Ini nafsu sering kita lakukan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah akal. Akal kita itu perlu makanan. Nah, makanan akal itu apa? Makanan itu adalah membaca, kemudian berpikir, merenung, tadabbur. Ini akal. Ketika akal kita kasih makanan terus, maka akal akan menjadi kuat. Dan ketika akal tidak dikasih makanan, akalnya jadi lemah. Nah, ketika akal menjadi lemah, dia tidak akan bisa mengalahkan nafsunya. Nanti di antara 4 ini berarti siapa yang sering dikasih makan, dialah yang akan memimpin pertarungan dari keempatnya itu. Nah, yang terakhir adalah hati. Nah, makanan hati itu apa? Salah satunya adalah puasa. Makanan hati itu ya, puasa, zikir, nangis dalam doa di tengah malam, baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, kumpul dengan orang-orang sholih, baca tahlil, wirid, sholat tidak terburu-buru, puasa tidak terburu-buru gitu. Ibu kalau puasa terburu-buru enggak, Bu? Khusyuk ya? Tidak terburu-buru ya.
Apa ciri-cirinya Pak Amin kalau puasa terburu-buru itu? Puasa terburu-buru itu cirinya adalah ibu jam 1 sudah mulai masak mempersiapkan buka puasa. Habis duhur itu udah itu, apalagi jam 9 udah ke pasar. Kecuali yang memang pekerjaannya di pasar ya. Jam 9, jam 10 udah cari ke pasar, ribut gitu. Cari bahan-bahan untuk berbuka, itu namanya puasanya nggak khusyuk itu. Puasanya terburu-buru. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, selama ini tubuh kita kenyang, nafsu kita kenyang, akal setengah kenyang. Kemudian hati ini yang sering kelaparan. Hati kita itu sering kelaparan. Makanya Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini spesial untuk memberikan makanan hati. Makanan tubuh kita tekan. Akal kita juga usahakan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Takmir Masjid mengadakan kuliah subuh seperti ini. Ini akal dan hati lah insya Allah. Kemudian hati ini kita prioritaskan. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir, jikalau hati kita sudah baik, sebenarnya ini saya aja yang ngomong. Mungkin bisa jadi Pak puasa nggak wajib lagi. Contoh hati yang baik itu begini. Ketika Bapak Ibu haji atau umroh, gitu ya, itu di sana itu tidak ada problem. Di Mekah, di Madinah itu sering nggak ada problem. Kenapa? Karena yang bicara itu hati, bukan akal, bukan nafsu. Sebagai contoh, ketika kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat, kemudian pas mau pulang, sandal hilang. Nah, ketika sandal hilang, kita ngapain, Pak? Kita marah-marah nggak? Enggak, justru kita istighfar gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa apa sandal kok hilang gitu kan? Akhirnya dia pulang lagi ke masjid. Kawannya, kenapa kok pulang? Aku mau sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Sandal hilang. Sandal hilang sholat taubat, Pak. Itu di sana itu. Karena yang bicara hati. Coba kalau sandalnya hilang di Thariqul Jannah, itu Thariqul Hidayah ini, Masya Allah. Ini kan paling tidak kita nyari lah kemana-mana gitu ya, walaupun ini. Kadang-kadang sampai menyalahkan pengurusnya. Di sana tidak. Ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika umroh haji, kita kesandung, itu istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf ya Allah, ampuni saya kok kesandung, orang-orang gak kesandung, saya kok kesandung. Coba kalau di Thariqul Hidayah, kesandung kita bilang asem, kan gitu ya. Sopo naruh kerikil di sini. Ini kenapa? Karena kita bicaranya, mikirnya bukan pakai hati kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana tuh pakai hati gitu. Kehilangan uang misalnya. Dulu saya cerita itu, saya dulu tuh nguruqyah. Nah ceritanya nguruqyah di sana itu. Kemudian saya dikasih beberapa real. Saya taruh di Al-Quran. Kemudian saya di maktab itu saya taruh di ujung. Tidak lama itu kok hilang, Pak. Uang dan Al-Qurannya tuh hilang gitu. Nah padahal itu ada beberapa real yang kalau dirupiahkan alhamdulillah cukup banyak. Saya nggak menyesal hilang itu, Pak, tapi saya takut, ya Allah, apa saya salah yang menerima uang doa tadi itu, mendoakan terus saya terima. Saya istighfar banget, takut banget itu, Pak. Andai kata itu di Indonesia saya cari itu mana. Apa ada orang yang salah itu yang bawa Al-Quran kan gitu paling tidak kan? Tapi di sana enggak. Nah, andai kata hati-hati kita yang bicara gitu ya, di Indonesia ini apapun yang terjadi, insya Allah akan aman kita itu. Nah inilah oleh karenanya Allah paksa kita. Ketika kita lapar, kita sadar bahwa kita adalah butuh Allah. Ketika kita haus, kita baru sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ketika ego sudah kita turunkan, hati kita sudah lunak dengan puasa, kemudian nafsu juga sudah bersandar dengan puasa, maka jiwa-jiwa kita akan menjadi tenang insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd.
Hadratul Al-Fatih, para pengurus takmir Masjid Thoriqul Hidayah yang akan memuliakan, wabil khusus kenalkan pula Ustaz Imam Mukhtar, Ustaz Mulyoko, dan para jamaah semuanya yang semoga senantiasa memberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu bahwa kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di tempat yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di masjidnya Allah, dalam rangka mengabdikan diri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar tercatat sebagai amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, la antah dua fata'alama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dhar, jikalau kamu pagi-pagi pergi dalam rangka menuntut ilmu, ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ayat saja Bapak. Khairum min antusolia mi'ata rakaatin, lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Dhar, jika kita pagi-pagi pergi nuntut ilmu itu, satu ayat saja itu melebihi daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Kita itu sholat tarawih 20 rakaat plus witir itu penuh perjuangan, ya Pak Imam, penuh perjuangan. Dan alhamdulillah berarti hari ini kita melaksanakan kajian ini dalam semalam kita seolah-olah lebih melaksanakan daripada 120 rakaat yang belum tadi kita secara pribadi ada tahajud dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, wala anta dua fata'alama baban minal ilmi, dan jikalau kamu pergi pagi-pagi mencari ilmu satu bab saja, minal ilmi, satu bab dari ilmu, ilmu apa saja, bab apa saja, umila bihi awlam yu'mal, baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dilaksanakan, maka faedahnya adalah khairun min antusoliya al-farakatin, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Satu bab ilmu itu, ilmu apa saja, termasuk ilmu bab, misalnya kita kasih judul bab hari ini adalah fadilah puasa misalnya. Belajar tentang fadilah puasa ini sama dengan kita, bukan sama dengan, lebih baik daripada melaksanakan 1000 sholat sunnah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah menyampaikan, inna fil jannati baba, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-royan, pintu itu disebut ar-royan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah, nanti orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat akan melewati pintu itu, yaitu pintu ar-royan. Jadi pintu ar-royan ini artinya pintu kesegaran, Bapak. Siapa saja yang memasuki surga melalui pintu royan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Rasulullah menyambung sabdanya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa memasuki pintu surga yang bernama ar-royan ini ghairuhum, kecuali mereka yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan kepada mereka, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Ini di pada masar, di maksar, di mana orang-orang sedang sibuk ketakutan untuk menghadapi hisab. Matahari diturunkan sejengkal, ada yang meriwayatkan 1 mil, mereka penuh dengan ketakutan, keringat mereka membanjiri tubuh mereka. Di saat-saat itulah dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian fayakumuna, orang-orang yang berpuasa itu berdiri,
Berdiri bukan ketakutan, Pak. Berdiri karena bangga, berdiri senang karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri-seri, kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu pintu yang tadi disebutkan tadi, yaitu Ar-Rayyan. Mereka masuk ke dalamnya dan tidak akan pernah haus selama-lamanya, tanpa hisab. Ini ceritanya di padang mahsyar. Kemudian hadis ini diulang lagi sebagai bentuk taukid. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan bisa masuk seorang pun dari manusia kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka tatkala mereka masuk, ughliqa, pintu itu ditutup. Jadi ketika orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan masuk semua melalui pintu Ar-Rayyan, ughliqa, pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan setelah ditutup itu tidak ada yang bisa memasukinya seorang pun. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, begitu besarnya Allah ngasih hadiah kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya mari kita jalani puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita puasa semuanya. Hati kita hadirkan, lisan kita tata, tangan kita jangan sampai mendolimi, kaki kita juga puasa, pikiran kita juga puasa. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdiri dipanggil oleh Allah, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa itu. Fatihullah. Seolah-olah Allah akan mengatakan kepada kita di hari kiamat itu, wahai manusia, orang-orang yang berpuasa, kalian di dunia bersusah payah menahan lapar dan haus karena aku. Kalian mengeringkan tenggorokannya demi perintahku. Kalian semuanya itu membiarkan bibir kalian pecah-pecah di siang hari karena berpuasa. Maka hari ini aku persembahkan kepada kalian, aku kasih hadiah kepada kalian satu pintu yang jikalau kalian masuk ke dalamnya tidak akan pernah haus selama-lamanya, yaitu pintu kesegaran, Ar-Rayyan namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pintu ini spesial. Ini saya ulang, pintu ini spesial. Dia bukan untuk ahli harta, bukan untuk ahli jabatan, bukan untuk orang-orang terkenal, bukan untuk orang-orang yang kuat fisiknya, bukan untuk orang-orang jenius, tapi pintu ini spesial untuk kita semuanya yang rajin melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Kenapa kok harus puasa dengan sungguh-sungguh? Karena memang ada, bukan ancaman ya, tapi informasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, tidak bisa meninggalkan bohong, tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, maka Allah tidak butuh puasa kita itu. Nah, ketika Allah tidak butuh puasa kita, maka tentunya ini resikonya peluang untuk masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan bisa dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, andai kata seseorang puasa di bulan Ramadan hampir 14 jam, dari kita ya jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, setengah 7, berarti 13,5 jam kita menahan lapar dan dahaga. Itu tidak akan ada gunanya Bapak Ibu jikalau kita masih berbohong. Kita berpuasa lelah, capek, tidak ada gunanya jikalau kita lisannya masih menyakiti orang lain, masih mengumbar aib-aib saudara kita, jikalau kita masih menghibah. Kalau puasa kita masih seperti itu, tangan kita masih berbuat dolim, kaki kita masih melangkah kepada hal-hal yang Allah tidak sukai, maka puasa kita namanya adalah formalitas saja.
Puasa kita hanya formalitas dan di hadapan Allah kita sangat rugi. Padahal Allah sudah sediain itu satu bab, satu pintu yang namanya ar-rayyan. Bapak Ibu yang bisa muliakan, oleh karenanya di samping itu ya, di bulan Ramadan ini saat kemarin awal Ramadan Allah langsung bukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nilai-nilai ibadah dilipat gandakan, kemudian doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni, dan bahkan ada satu malam nanti lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita persiapkan diri dari awal agar kita bisa beribadah di malam itu. Sekali kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping itu, puasa itu akan menenangkan jiwa kita. Kita cek. Halo Ibu, Ibu masih semangat? Semangat ya, seperempat jam lagi. Hari ini, manusia hari ini itu kalau secara lahiriah ini benar-benar berada dalam kemudahan. Segala sesuatunya kita dikawani dengan teknologi. Betul. Hidup kita itu terasa praktis, komunikasi kita menjadi cepat, pekerjaan kita menjadi ringkas, seolah-olah manusia zaman ini adalah benar-benar dalam kemudahan. Ibu kemarin masak kan? Tapi ibu enggak kena asap kan? Karena masaknya kita hari ini luar biasa mudah. Ibu-ibu hari ini tuh Ustaz Imam itu bisa masak sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bisa masak nasi, bisa nyuci, bisa scroll TikTok hari ini tuh. Karena kalau masak hanya di Magicom aja, tinggal tombol on gitu selesai. Nyucinya juga tinggal muter saja, mau kecepatan 1, 2, atau 3. Jadi kita masak tanpa ada asap. Kompor kita misalnya pakai gas, ya kompor kita bukan misalnya, kita pakai gas. Dengan mudahnya hanya klik itu, selesai. Ini begitu mudah. Kalau zaman ibu-ibu kita, saya ingat dulu ibu saya itu, dari pagi sampai duhur itu baru mateng itu masakan itu. Ngecerok zaman dulu ya, pakai itu numbuk dulu gitu misalnya kan, masak itu seharian, setengah hari itu baru mateng untuk masakan pagi itu, pagi sekaligus siang, sarapan sekaligus makan siang. Sekarang tidak. Ini rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita benar-benar berada dalam kemudahan. Akan tetapi kita akui, di balik kemudahan yang kita rasakan itu Bapak Ibu, ada jutaan atau miliaran manusia yang dadanya itu sesek, dadanya itu penuh dengan kegelisahan. Hidup di zaman modern ini. Hidup di zaman modern, efeknya salah satu keburukannya adalah hidup ini waktu seolah-olah cepet banget. 24 jam dalam sehari itu seolah-olah nggak cukup untuk mengerjakan apa yang kita lakukan itu. Sehingga seolah-olah hidup ini terbebani, dikejar-kejar oleh target, jiwa kita dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak pernah ada ujungnya gitu. Terus berlari-lari kayak gitu kita itu. Nah, oleh karenanya puasa hadir. Ramadan ini hadir. Seolah-olah puasa mengatakan, wahai manusia, sekarang ini Ramadan, berhenti sejenak, berhenti mengejar, berhenti memaksa, berhenti merasa harus memiliki segalanya. Kan kita itu gitu. Di dunia modern ini sebenarnya kita capek, kita lelah bukan karena kekurangan makanan, tapi kita capek, kita lelah itu karena kebanyakan keinginan. Betul? Kita gelisah, hidup ini gelisah bukan karena kehidupan kita yang sulit itu. Jujur ini, bukan karena kehidupan yang sulit, tetapi karena nafsu kita yang selalu membuncah di umbar yang tidak pernah ada ujungnya. Itulah makanya puasa ini hadir. Jadi sebenarnya puasa ini intervensi Allah paksa kita. Hasilnya Allah itu sudah menyerahkan kepada manusia, kalian hidup,
mau beriman, mau tidak, mau amal, mau tidak, terserah gitu ya. Kalian diberi kebebasan kita. Cuman ketika dilihat manusia ini kok kebangetan gitu, nafsunya terus kayak gitu, sehingga Allah paksa kita untuk berpuasa agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam diri kita itu ada 4 kekuatan besar. Ada berapa, Bu? 4. 1 tubuh kita, 2 nafsu, 3 akal, 4 hati. Ini ada 2 kekuatan besar. Jadi diri kita itu bukan hanya daging, tulang, darah, bukan. Tubuh kita ada jasad ya, tubuh, ada nafsu, ada akal, ada hati. Semuanya ini memerlukan makanan, perlu makan. Yang pertama kita coba cek pelan-pelan, walaupun hanya kulit-kulitnya saja ya. Tubuh kita, ini yang paling sering kita perhatikan. Tubuh kita itu perlu makanan. Makanan kita apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, nasi, buah, vitamin, termasuk istirahat. Dan kita selalu memanjakan tubuh kita. Kita lapar sedikit saja gelisah. Kita capek sedikit saja langsung istirahat. Kita sakit langsung berobat. Walaupun itu juga tidak salah ya. Ini kan memang amanah tubuh kita, harus kita ini. Cuma yang jadi masalah, kalau kita terlalu memanjakan tubuh, ini tubuh menjadi manja. Akhirnya dia kuat. Kemudian terlalu kuat maksudnya, sehingga mengalahkan akal dan hatinya. Dikhawatirkan seperti itu. Yang kedua, nafsu kita. Nah, nafsu kita itu makanannya apa, Pak Amin? Makanannya adalah keinginan yang tidak pernah dibendung. Kemudian ambisi yang tidak dibatasi. Ingin dipuji yang selalu dituruti, itu nafsu kita. Nafsu-nafsu kita. Dan hari ini 11 bulan terus kita sering ngasih makanan nafsu itu tanpa sadar, terus menerus. Bahkan lebih banyak daripada kita ngasih makan tubuh kita. Contohnya ngasih makan nafsu itu begini. Ketika kita ingin marah, langsung dilampiaskan. Itu berarti kita memanjakan nafsu banget tuh. Ketika kita ingin balas dendam, langsung direncanakan balas dendam. Ketika kita ingin menang dalam sebuah pertandingan, kita curang. Itu namanya kita memberi makan nafsu yang berlebihan. Dan itu 11 bulan itu. Kita untuk mencari keuntungan, kita bikin hal-hal yang tidak lagi mempedulikan halal dan haram dan sebagainya. Ini nafsu sering kita lakukan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah akal. Akal kita itu perlu makanan. Nah, makanan akal itu apa? Makanan itu adalah membaca, kemudian berpikir, merenung, tadabbur. Ini akal. Ketika akal kita kasih makanan terus, maka akal akan menjadi kuat. Dan ketika akal tidak dikasih makanan, akalnya jadi lemah. Nah, ketika akal menjadi lemah, dia tidak akan bisa mengalahkan nafsunya. Nanti di antara 4 ini berarti siapa yang sering dikasih makan, dialah yang akan memimpin pertarungan dari keempatnya itu. Nah, yang terakhir adalah hati. Nah, makanan hati itu apa? Salah satunya adalah puasa. Makanan hati itu ya, puasa, zikir, nangis dalam doa di tengah malam, baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, kumpul dengan orang-orang soleh, baca tahlil, wirid, sholat tidak terburu-buru, puasa tidak terburu-buru gitu. Ibu kalau puasa terburu-buru enggak, Bu? Khusyuk ya? Tidak terburu-buru ya. Apa ciri-cirinya Pak Amin kalau puasa terburu-buru itu? Puasa terburu-buru itu cirinya adalah ibu jam 1 sudah mulai masak mempersiapkan buka puasa. Habis duhur itu udah itu, apalagi jam 9 udah ke pasar. Kecuali yang memang pekerjaannya di pasar ya. Jam 9, jam 10 udah cari ke pasar, ribut gitu. Cari bahan-bahan untuk berbuka, itu namanya puasanya nggak khusyuk itu. Puasanya terburu-buru. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, selama ini tubuh kita kenyang, nafsu kita kenyang, akal setengah kenyang, kemudian hati ini yang sering kelaparan.
Hati kita itu sering kelaparan. Makanya Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini spesial untuk memberikan makanan hati, makanan tubuh kita tekan. Akal kita juga usahakan di bulan Ramadan, salah satunya adalah Takmir Masjid mengadakan kuliah subuh seperti ini. Ini akal dan hati lah insya Allah. Kemudian